Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ayatullah Ilmi Hiyal Ulia dengan NIM A1M2 19003 dari jurusan Bahasa Inggris kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa buah tenses. Yang pertama ada present, future, perfect, continuous. Nah, tenses ini ialah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian yang sedang akan berlangsung dan terus terjadi sampai beberapa saat. Yang mana hal ini menggunakan rumus subjek diikuti dengan will plus have plus been plus present participle berupa verb one plus in plus since or for plus keterangan waktu. Satu poin yang mana dalam penggunaan tenses ini akan ada berupa penggunaan referensi waktu. Contohnya for 10 months, for 2 years, since next month, since Juni, and since Monday. Apabila tidak ada itu, maka kalimat itu hanya berupa future continuous tense saja. Oke. Contoh kalimatnya ialah he will have been studying in Cairo for a year by the end of next month. Artinya dia akan melakukan kegiatan pembelajaran di Kairo selama beberapa tahun pada akhir bulan depan. Pada kalimat ini yang menjadi subjek ialah he. Penggunaan have, been telah terdapat dalam kalimat ini juga. Selanjutnya, present participle atau verb one plus ing terdapat pada kalimat studying, study plus ing. Selanjutnya, pada kalimatnya for a year berupa penggunaan referensi waktu seperti yang saya jelaskan tadi. By the end of next month berupa keterangan waktu. Oke, lanjut. Selanjutnya tenses yang kedua ialah past future. Yang mana tenses ini ialah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah direncanakan, diharapkan, diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam penggunaan tenses ini, yang mana tenses ini penggunaan lampau modal berupa will or shall diubah bentuk menjadi would and should. Rumus yang digunakan yang pertama subject plus should or would plus verb infinitive. Rumus yang kedua yaitu subject plus was or were plus going to plus verb infinitive. Oke, contoh kalimatnya yang pertama, Mr. President will speak to the people. Subjeknya di sini ialah Mr. President. Penggunaan past future-nya berupa would, sedangkan speak to the people berupa verb infinitive-nya. Contoh yang kedua dari rumus yang kedua ialah Lanjut, contoh yang kedua dari rumus she plus was or were plus going to plus verb infinitive ialah she was going to read a new book, yang mana dia akan membaca sebuah buku baru. Yang mana dalam hal ini she, dia perempuan, belum melaksanakan kegiatan membaca buku baru, tetapi kegiatan ini telah direncanakan, diprediksi akan ia lakukan. Nah, untuk penggunaan kalimat negatifnya pada rumus tadi tinggal hanya memerlukan penambahan kata not pada should and would menjadi wouldn't or shouldn't,
Dan pada rumus yang kedua adanya penambahan not juga menjadi not going to. Baik, saya lanjutkan. Tenses yang ketiga yaitu past, future, perfect, continuous tense. Yang mana tenses ini ialah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi dan akan terjadi di masa lalu. Maksudnya bagaimana penggunaan tenses ini ialah ketika kita akan melakukan sesuatu di masa lalu namun kejadian tersebut tidak terjadi. Yang mana syarat untuk menggunakan tenses ini berupa adanya penggunaan past tense, selanjutnya future tense, adanya bentuk lampau dari modal, shall menjadi bentuk lampau dari modal, will menjadi would, dan shall menjadi should. Adanya penggunaan perfect tense berupa have, selanjutnya adanya penggunaan continuous tense yang mana to be-nya diikuti oleh verb plus ing. Adapun contoh kalimatnya, she would have been writing a letter but the paper was lost. Yang mana dari kalimat she would have been writing a letter but the paper was lost adanya penggunaan subjek berupa she, selanjutnya penggunaan past tense berupa yang mana past tense ini dari bentuk lampau modal will menjadi would, selanjutnya adanya penggunaan perfect tense berupa have been, dan juga adanya penggunaan continuous tense yang diikuti verb in pada kalimat writing. Oke, saya kira itu saja penjelasan dari saya. Atas kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.